والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. Oke, kita bersama Mas Dondi Tan. Nah, Mas Dondi ini atau akrab disebut Koh Dondi, ini salah satu pendakwah dan punya channel yang isinya tuh agama aja pokoknya. Mas Dondi ya, kita sengaja datang ke sini untuk tanya apa sih sebenarnya motivasinya Mas Dondi ini. Terus bagaimana apa ya istilahnya hitam putihnya menjalani itu, Mas. Selamat malam, Mas. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Mas Doni, kita langsung ke persoalan. Ya. Ini kan banyak sekali sekarang ini di media sosial itu posting yang khusus ngomong agama. Menurut Mas Doni gimana? Sebenarnya fine-fine aja selama tidak tidak ada penghujatan, tidak ada penistaan. Selama bicaranya ilmiah ya Mas ya, akademis, ilmiah, ya fine-fine aja kan, harusnya gitu. Tapi kan kadang-kadang itu yang kita temui, ini mungkin juga kawan-kawan juga nemui, gegeran di online. tayangan itu. Online. Kalau menurut sampean gimana? Nah, itu yang sebenarnya tidak pantas, ya. Nggak boleh kita ngomongin agama sampai gegeran begitu. Debat di online itu yang istilahnya tidak dapat dikendalikan ya Mas ya. Ucapan-ucapannya maksudnya. Jadi ada yang mencaci maki, ada yang menghujat, ada yang menista di online. Itu yang nggak boleh. Mas, tapi ketika misalnya dalam satu tayangan Mas Dondi nih, Mas Dondi menjelaskan bagaimana misalnya agama A kepercayaannya itu dalam tanda petik keliru. Sementara agama lain, misalnya agama B, ini yang benar. Nah itu kan bukan apa ya? Itu kan apakah itu bukan penghujatan juga? Kalau bilang salah sama benar itu menghujat emang? Nggak tahu ini. Kalau dari sisinya Mas Dondi, apakah? Gini. Mungkin saya bicaranya agak mundur dikit ya Mas ya. Kenapa kok saya melakukan ini kegiatan saya disebut dengan apologetika? Oke. Apologetika itu kegiatan yang membela keyakinan sendiri dengan tujuan tertentu gitu. Kenapa sampai ada kegiatan apologetika seperti ini? Ini dari zaman Rasulullah sudah ada kegiatan begini, Mas. Oke. Ya, ini yang disebut dengan kegiatan Gausul Fikri. Bukan hal baru sebenarnya. Bukan hal baru. Ini adalah kegiatan perang pemikiran. Oke. Nah, kenapa kita juga melakukan hal seperti ini pada zaman sekarang? Karena di Indonesia ini sudah ada aturan penyebaran agama. Ya, SKB 2 Menteri nomor 1 tahun 79 diatur bagaimana aturan untuk pensiaran agama. Di bab 4 diatur nggak boleh door to door, nggak boleh bagi-bagi pamflet, brosur, nggak boleh bagi-bagi sembako, ya. Itu hal-hal sudah dilarang dan ada sanksinya. Tetapi masih banyak yang melakukan di lapangan. Pernah nonton nggak video? Ada ya misionaris bule teriak-teriak di lapangan parkir PGC Mall atau pernah di Tanah Abang di lapangan parkir panas-panas siang bolong gitu teriak-teriak mengajak orang bertobat untuk masuk agama dia. Oh, pelanggaran itu jelas. Itu udah pelanggaran di tempat umum itu ya. Ada yang menerjemahkan. Nanti ada lagi di kota lain begitu. Itu baru salah satu bentuk. Nanti ada lagi yang ketok-ketok pintu, door to door. Ya, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kami ingin memberikan atau menawarkan kabar baik, berita keselamatan, brosur, ngajak ngobrol. Ujung-ujungnya mengajak mereka untuk masuk agama mereka. Itu nggak boleh? Itu nggak boleh. Terus yang sama lakukan? Yang saya lakukan di sini adalah saya memberikan pengajaran dalam hal ilmiah. Yang namanya ilmiah kan harus ada sumbernya. Buku-buku ini. Nah ini sumbernya. Iya. Oh, okay. Saya membahas yang ada di buku-buku yang di belakang saya ini dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk membentengi akidahnya umat Islam.
dari upaya-upaya pemurtadan yang seperti tadi saya sebutkan. Sebentar. Bukankah kalau di masjid ada yang bilang nih, di masjid juga ada yang ngomong agama-agama lain? Artinya kan kadang-kadang kan ini seperti itu. Apakah nggak sama dengan ilustrasi yang tadi teriak-teriak di tempat parkir? Di masjid ngomongin agama lain maksudnya? Misalnya, hati-hati dengan ini, bahwa ini yang benar ini, jangan sampai, misalnya begitu kan. Kalau di masjid, memang tempatnya kan. Tapi kan ada speakernya, Mas. Dan Ya. orang lain kedengaran, gitu misalnya gitu. Ya, Ini kritik ya, ada kritik ya, macam itu ya. itu kan karena kita di sini tempat mayoritas. Oh, oke. Oke, ya. Maklum dikit dong kalau mayoritas. Muslim yang sebagai minoritas juga ada di luar negeri banyak. Bahkan nggak boleh sampai membunyikan azan juga ada. Dan harus maklum. Dan harus maklum, ya namanya mayoritas. Nah, di tempat kita, orang berceramah di masjid untuk umat Islam mengatakan bahwa hanya agama Islam yang benar, agama lain salah. Salahnya di mana? Itu dia ngomong kepercayaannya sendiri Iya, gitu. iya. Oke. Nah, sekarang kalau saya tanya Mas Iman, Islam agama yang paling benar apa agama yang benar? Kalau saya menjalankan apa yang saya anggap benar, Iya. apakah paling, itu perlu diskusi. Nah, Gitu. kalau saya sebagai Muslim, saya ngomong agama Islam adalah agama yang benar. Salah nggak saya? Enggak lah. Enggak. Iya, iya, iya. Begitu juga teman-teman agama lain juga berhak. Mereka juga berhak bilang agama Kristen adalah agama yang benar atau yang paling benar, silakan terserah. Boleh. Hindu, Buddha, Konghucu, Hindu, Buddha, terserah. Konghucu, boleh, mereka boleh begitu. Asal jangan bilang semua agama sama. Oke, itu yang ingin dalam tanda petik Mas Don diluruskan dalam tayangan-tayangan. Iya. Sekarang sering pernah dengar kan, ada yang ngomong semua agama sama gitu kan. Bener kan? Kira-kira bener nggak dia ngomong gitu? Ya faktanya sih tidak seperti Nah itu. itu makanya konsep ketuhanannya udah jelas beda, konsep keselamatannya beda, konsep peribadatannya beda. Bagaimana bisa bilang semua agama sama? Gitu. Oke, sekarang kita masuk ke wilayah komparasi, perbandingan. Menurut Mas Dondi, ini penting nggak sih Mas itu diomongkan secara luas dan terbuka? Dalam hal ini saya bilang penting. Karena Pentingnya karena dengan syiar agama yang semacam ini, umat Islam yang di luar sana bisa menonton kan mereka bisa terbentengi akidahnya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, apa yang kita omongin dengan sumber-sumber dokumen yang ada di belakang saya, itu kita bahas juga secara ilmiah, ada sumber dokumennya. Jadi bukan kata saya, bukan menurut saya, atau bukan menurut tafsir saya. Semuanya menurut dokumen apa yang saya tunjukkan gitu. Saya tidak pernah ngomong cuman pendapat saya pribadi, enggak. Apa yang saya omongkan saya selalu tunjukkan. Ini di sini ada buktinya. Ini buktinya ini. Dan Mas tahu STT? apa itu? Sekolah Tinggi Teologi. Tahu. Ya, itu kan sekolah tinggi kekristenan kan yang mempelajari tentang teologi. Di dalam STT itu juga kebanyakan ya, tidak semua mungkin, tapi kebanyakan itu juga ada mata pelajaran Islamologi. Nah, yang saya lakukan ini, yang saya bahas ini adalah bidang ilmu Kristologi. Oke. Ya, Kristologi itu artinya kita mempelajari posisi Yesus di dalam agama Kristen. Nah, tetapi yang kita gunakan untuk sebagai apologetika, untuk pembelaan atau untuk istilahnya yang tadi saya bilang lah ya, untuk membentengi akidah kita. Tetapi di lain pihak, yang di STT pun juga belajar Islamologi. Nah, pertanyaannya, untuk apa mereka belajar Islamologi? Mungkin untuk memahami. Memahami, tetapi juga sekaligus dipakai untuk tanda kutip penginjilan. Ini mulai. Oke. Sekarang gini, diakui tidak diakui, yang namanya penginjilan itu memang masih ada, Mas. Video-video saya banyak buktinya, masih ada. Yang tertangkap basah juga ada. Yang menyamar menjadi orang Muslim juga ada. Menggunakan baju koko, pakai kopiah, datang ke kampung-kampung atau desa, mengajak mereka berdialog, bicara, bawa-bawa ayat Quran, tapi dipelintir-pelintir. Selain juga mereka memberikan Alkitab. Pernah lihat Alkitab yang ada nama Isa Al-Masih? Ya. Kitab Suci Injil, terbitan LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, Jakarta 2011. Silsilah siapa, Mas? Isa Al-Masih. Nah. Oke. Bible seperti ini dibagikan ke orang Muslim. Oke, sebentar. Kalau misalnya ada kritik serupa ke agama Islam misalnya,
Gimana itu? Tidak masalah selama ilmiah. Selama ilmiah. Contoh misalnya, ayat ini misalnya bicara begini, ini menurut kami tidak benar karena A, B, C, D, E. Dokumennya ada nggak? Ada nih dokumennya nih. Nah, itu nggak apa-apa. Itu boleh kita perdebatkan. Nggak masalah gitu. Saya juga selalu ngomong begitu. Saya kalau ngomong selalu saya tunjukin ada ayatnya. Kalau mau berdebat, ayo gitu. Tapi debat yang saya inginkan adalah debat yang face to face. Face to face itu artinya kita harus cari tempat yang nyaman. Okay. Makan tidur enak. Kita ngomong di situ bisa buka-bukaan buku, gitu kan? Dan ada aturannya. Selama debat tidak boleh mencaci maki pribadi orang. Tidak boleh menyerang pribadi pendebat. Tidak boleh menghujat pendebat. Tidak boleh ada kata-kata kotor. Itu nggak boleh. Itu ada aturannya kita debat, Mas. Artinya tidak hanya melalui online ya, justru Mas Dondi menyarankan kalau mau debat kita ketemu aja. Iya, justru kalau di channel saya itu kan kita menyiarkan agama melalui cara satu arah, ya, broadcasting. Tapi kalau ada yang mau diskusi, dialog, debat, saya maunya di hotel, kalau bisa hotel bintang 5, ada moderatornya, ya, ada timernya, ya. Dan disiarkan live. Harus live, Mas. Kalau nggak live, nanti bilang, oh ada edit, segala macam. Nah, itu kita nggak mau. Jadi kita selalu berusaha memberikan waktu dan kesempatan yang sama, yang adil. Gitu ya. Supaya apa? Supaya tidak ada narasi bahwa, oh kita mencurangi pihak lain, enggak, kita nggak mau begitu. Oke, Mas, apa sih pentingnya membicarakan apa namanya masing-masing kepercayaan? Saya yakin lah dalam apa namanya keyakinan saya pasti tidak bakal ketemu. Kita bukan membicarakan yang bakal ketemu atau enggak, Mas. Nah gini, sebentar. Kalau di dalam Islam, ini kita kembali sedikit ya, mundur dikit ya. Di dalam Islam, kita diperintahkan apa? Janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab, jelas kan? Kecuali dengan cara yang paling baik. Nah, cara yang paling baik itu seperti apa? Yaitu yang seperti tadi saya bilang, debat face to face, bicara ya harus yang sopan, yang beradab, nggak boleh menghina, mencaci maki, menghujat. Semangatnya untuk ini. Pertama kali di dalam Quran juga disebutkan kan bahwa di dalam kita berdebat dengan ahli kitab, yang kita cari pertama dulu tuh apa? Persamaannya. Oke. Baru nanti setelah ada perbedaan, ayo kita debatkan, ayo kita diskusikan, tetapi harus dengan ilmiah. Tidak boleh dengan asal tuduhan asumsi. Itu nggak boleh. Maksudnya gini, Mas. Setiap agama punya kitab suci. Betul kan? Kitab suci agama tertentu yang berhak menafsirkan ya agama tersebut. Gitu kan? Kitabnya orang Yahudi, yang berhak menafsirkan ya orang Yahudi. Kitabnya orang Kristen, yang menafsirkan ya orang Kristen. Kitabnya begitu juga dengan Quran, yang berhak menafsirkan juga orang Islam. Gitu. Oke, sebentar. Kemarin sempat rame ada salah satu apa ya, kita lihat nggak tahu apakah dia penyiar atau apa, dia menafsir kalau nggak salah Rasulullah Muhammad menafsir Al-Qur'annya gitu, katanya keliru dan seterusnya. Belum lama gitu. Itu yang nggak boleh ya? Kalau nggak salah, yang dinarasikan bukan seperti itu. Kalau nggak salah, narasinya itu begini. Seharusnya di dalam tafsir kitab suci agama tertentu, itu tidak boleh membawa-bawa atau mengutip-utip kitab orang lain gitu. Iya. Ya. Ya itu monggo-monggo saja, silakan mau protes ke Kemenak silakan gitu. Gitu, Mas. Tetapi kalau ayatnya sendiri, ayat di dalam satu kitab suci itu tidak boleh ditafsirkan oleh orang yang beragama lain. Pasti keliru atau gimana? Bukan pada tempatnya gitu loh. Oke. Kan teologisnya beda pasti kan. Pandangan Kristen begini, pandangan Islam begini, otomatis ya harus sama-sama menghormati. Kristen tidak boleh menafsirkan ayat Quran, Islam juga tidak boleh menafsirkan ayat-ayat di dalam Bible. Iya. Tetapi bukan tidak boleh diperdebatkan, boleh. Yang diperdebatkan apanya? Kalau saya, gini Mas. Jadi perdebatan itu ada dua hal yang diperdebatkan. Yang pertama masalah teologis. Kemudian yang kedua tuh bisa masalah kritik teks, Mas. Oke. Kritik teks itu teksnya yang dikritik gitu. Kalau teologis itu kan akidahnya yang diperbincangkan gitu. Kalau bicara tentang teologis, itu memang nanti pada akhirnya, pada ujungnya,
cuman lakum dinukum waliyadin. Ya. Mentok di lakum dinukum waliyadin. Mentoknya di lakum dinukum waliyadin. Kenapa? Namanya teologis atau keyakinan. Itu kan dilindungi haknya oleh Undang-Undang Dasar 1945. Saya mau percaya Yesus Tuhan, Anda mau percaya Yesus tidak Tuhan, masing-masing diberi hak, gitu kan? Ya kan? Kalau teologis begitu Mas, ujung-ujungnya lakum dinukum waliyadin. Tetapi kalau kritik teks, ayat ini misalnya tidak otentik, ada buktinya, ada sumbernya. Nah, itu juga bisa lakum dinukum waliyadin, tetapi artinya di situ bisa membuktikan bahwa ada sesuatu yang mungkin bisa terbukti salah gitu dari kitab suci mereka gitu. Nah, saya sebenarnya lebih senang mengambil jalur yang kritik teks. Gitu. Kalau bicara teologis, mau ngomong 2 hari 2 malam sampai mulut berbusa, ujungnya lakum dinukum waliyadin, sudah selesai, nggak terlalu bagaimana gitu. Tapi kalau kritik teks ditonton banyak orang, ini kan yang bisa menimbulkan persepsi baru gitu. Oke. Sebentar, Mas. Dari tadi yang kita bicarakan arahnya selalu Islam dan Kristen. Karena dua agama itu adalah dua agama misi. Karena? Dua agama misi. Oke, misi maksudnya? Artinya mensiarkan atau mengajak orang untuk masuk agama mereka. Begitu juga kita di Islam. Bedanya, kalau di Islam kan kita hanya menyampaikan walaupun hanya 1 ayat. Betul kan? Tidak ada paksaan di dalam Islam. La ikroha fiddin. Tidak ada paksaan. Kita hanya menyampaikan walaupun hanya 1 ayat. Kalau di Kristen, misinya itu begini. Perintahnya. Karena itu pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semua bangsa loh Mas. Harus dijadikan murid Yesus gitu. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Jadi kalau belum dibaptis kan belum kelar kegiatan itu. Berarti masing-masing itu punya sandaran religi, tugas masing-masing agama ya? Iya. Sementara agama-agama yang lain tidak? Tidak, sebenarnya tidak. Seperti agama Yahudi itu mereka malah kalau bisa jangan masuk agama Yahudi deh gitu. Walaupun boleh orang di luar Yahudi masuk agama Yahudi boleh, tapi kalau bisa jangan deh. Gitu. Karena kalau nggak salah tugasnya hanya untuk keturunan Yahudi kan? Ya karena mereka merasa eksklusif, mereka bangsa pilihan mengakunya. Bangsa di luar Yahudi disebut Goyim itu dianggapnya bukan kelompok mereka gitulah. Iya. Okay. Agama yang lain juga tidak ada misi seperti itu mengajak orang untuk masuk agama mereka enggak. Oke. Ya memang cuma Islam dan Kristen. Sejak kapan Mas Dondi melakukan ini? Sejak kalau secara tampil di umum 2020 pertengahan lah. 2020 atau 2021 lah efektifnya. Oke. Mas, sepanjang itu kan ini kan ngomong agama ini kan sensitif ya. Pernah merasakan apa ya, katakanlah diancam atau hal-hal lain yang sifatnya itu ke personal Mas Dondi? Ada yang ngajak berantem. Aduh kacau. Ada yang nggak bisa menyanggah terus ngajak berantem gitu misalnya. Ada. Nah itu kan artinya debat syiar yang awalnya baik menjadi tidak baik ujungnya. Yang ngajak berantem bukan orang debat sama saya, maksudnya dia tidak bisa menyanggah video saya mungkin. Tidak bisa menyanggah konten saya, jadi emosi, cuma ngajak berantem. Gitu. Kalau yang berdebat dengan saya, yang face to face, ya kita selesaikan di meja debat. Setelah selesai debat, kita ngopi bareng, ketawa ke TV. Ini pelajarannya gitu, ya. Iya. Seseru apapun di depan kamera, iya. Akhirnya ngopi bareng. Iya, saya sudah beberapa kali berdebat dengan pendeta-pendeta. Di meja debat, di arena debat kita bisa ngomong apa aja yang sesuai dengan argumen kita. Setelah selesai debat, pelukan, ya ngopi bareng, makan bareng, gitu. Jadi no hard feeling ya? Nggak ada. Karena sebelum debat kita udah janjian dulu sama mereka. Benar, janjian. Pak, aturannya gini ya, Bapak nggak boleh ngomong kata-kata kotor, Bapak nggak boleh ini, Bapak nggak boleh menyerang pribadi, apalagi sampai menghina sesembahan orang lain nggak boleh. Di Islam kan kita juga begitu, kita tidak boleh menghina sesembahan orang lain. Karena kalau kita menghina sesembahan mereka, nanti mereka juga akan menghina Allah Subhanahu Wa Taala tanpa pengetahuan. Iya. Mas, oke. Pernah nggak itu semua ada yang melanggar akhirnya sampai stop? Selama ini belum pernah. Artinya masing-masing benar masih mengikuti aturan. Okay. Dan itu timingnya dijaga loh Mas. Jadi masing-masing pihak itu diberi waktu yang sama, waktu bicara yang sama. Fair. 60 menit. Silakan ngomong. Mau dihabisin sekaligus silakan.
Mau ngomong 5 menit, habis itu serahkan ke lawan, boleh. Nanti dia ngomong 10 menit, baru kembalikan, boleh. Jadi gantian ngomongnya. Gak ada yang namanya overtalk tuh gak ada. Ngomong bareng tuh gak ada. Nggak boleh. Nggak dapat apa-apa kalau nggak dapat apa-apa. gitu ya. Jadi target kita untuk melakukan hal-hal seperti itu adalah apa? Edukasi buat yang nonton. Tapi ada yang teredukasi, ada yang ngancam dan ngajak. Lah, kalau yang ngancam, yang ngajak berantem, itu artinya dia belum dewasa. Ya. Itu aja. Pemerintah ada yang merespon nggak hal beginian? Selama ini sih enggak ya. Enggak. Paling cuman kalau masalah lokasi kadang-kadang karena ada peristiwa mau ada event apa, jadi kalau bisa jangan sekarang ya gitu, atau jangan di sini ya karena ini ada acara ini gitu. Itu ya cuman masalah biasa lah, geser tempat selesai gitu. Kalau tayangan Mas Dondi yang kira-kira pernah sangat viral, mungkin yang sampean kaget gitu, wih sampai begini banyak ya yang lihat ya? Ada beberapa yang gitu. Biasanya gini, dialog saya dengan teman-teman yang kalangan Kristen, yang mana saya memberikan dialog itu yang tidak biasa gitu Mas, yang tidak biasa artinya yang nggak pernah didengar sama orang-orang Kristen gitu loh. Jadi di dalam dialog itu kan biasanya mereka hanya mau bicarakan Yesus Tuhan atau bukan gitu. Tapi ada beberapa video saya yang saya dialog dengan mereka itu sesuatu yang baru gitu buat mereka. Itu viral gitu. Salah satunya? Salah satunya kemarin ada seorang ibu-ibu di sini, duduk sini. Dia datang memang dia ingin belajar Islam. Ya tapi kan untuk belajar Islam dulu kan saya harus bisa membuktikan bahwa ajaran yang dia jalankan sekarang ini harus bisa ditinggalkan dulu gitu. Dengan alasan reasoning apa aja gitu kan. Nah, pada waktu saya bicara dengan dia, saya berikan beberapa pertanyaan, dia menjawab dengan PD-nya, tapi begitu saya balikan sedikit, langsung bingung gitu. Akhirnya sadar, oh iya ya, ada yang salah. Nah, akhirnya dengan begitu dia bersahadat, alhamdulillah, saya bikin video pendeknya 1 menit, saya upload di YouTube juga, upload di TikTok juga, yang di TikTok meledak. Yang nonton hampir 10 juta. Oke, Mas, orang pindah agama itu perlu dirayakan nggak sih Mas? Sebenarnya enggak. Nah, ya tapi menarik ini. Kalau ada yang mau merayakan ya monggo aja. Tapi menurut Mas Dondi, selama tidak menimbulkan kegaduhan atau tidak menimbulkan permusuhan di dalam keluarga dia sendiri atau di antara teman-temannya. Selama ya. Tetapi kalau dengan mengumumkan atau merayakan itu nanti bisa menimbulkan misalnya pertengkaran di dalam keluarga atau misalnya menimbulkan gesekan dengan teman-teman kerja misalnya, tidak harus dirayakan. Saya juga diam-diam aja. Tidak harus dirayakan. Sorry, Mas, sampean kan keturunan Tionghoa, Muslim, ngomong tentang Kristen ini kan Indonesia banget ini. Ada problem nggak dengan background sampean? Enggak ada. Jadi feel free aja ini. Santai aja. Kenapa saya merasa santai? Karena apa yang saya omongkan ada dalilnya, ada buktinya. Semua yang saya omongkan ada di dalam buku-buku ini, gitu loh. Jadi kalau ada yang menuntut saya, silakan bantah ini, gitu loh. Ini bukan menurut saya, ini menurut referensi. Jadi saya cuma membacakan, gitu loh. Saya nggak akan berani ngomong kalau tidak ada sumber dokumennya. Oke. Last question ini. Ini nanti pasti akan ada video-video yang sampean produksi lagi, dialog-dialog, debat-debat. Untuk masyarakat sampean pengen ngomong apa? Saya cuma berharap masyarakat di dalam melihat yang namanya dialektika atau apologetika itu jangan alergi dan jangan a priori ya. Kita melihat sebuah debat itu jangan selalu mengkonotasikan dengan hal negatif. Karena debat itu juga malah bisa mempererat kedua agama ini. Bisa loh Mas. Bisa loh. Saya bilang bisa loh. Ya, dengan cara debat yang baik, tempat yang baik, aturan yang baik, ya, itu nanti bisa membuat kita sama-sama saling menghormati, gitu. Bukan berarti kalau debat terus kita pulang musuhan besok gontok-gontokan, enggak. Bukan itu yang kita harapkan dan saya berharap masyarakat yang menonton debat itu harus dewasa. Mas, oke, ini menarik nih, karena kan kita punya sejarah konflik antar agama. Kita sama-sama tahu lah ya. Nah, apa tidak ada kekhawatiran akan seperti itu? Apalagi dengan background
mohon maaf, sampean yang sangat beragam itu. Sekarang coba kita perhatikan konflik agama yang ada di Indonesia. Itu gara-gara debat atau gara-gara hal lain? Atau gara-gara hal sosial masyarakat? Tanah, kekayaan. Iya. Biasanya kan bukan masalah debat. Ada yang bilang begini, Mas, itu kan memupuk bara. Oh, enggak. Meledak. Justru dengan debat offline seperti yang saya lakukan, itu justru bisa menjadi ajang ajang pelampiasan. Bertanya langsung ya. Nah, itu maksud saya. Maksud saya kan gitu. Jadi gini, kalau debat online, ya kan, itu kan bisa saling hujat, bisa saling menyerang pribadi dan segala macam. Banyak itu videonya tuh, Nah, banyak videonya. Coba yang menghujat online tuh, suruh debat offline berani nggak mereka? Ketemu, Berani nggak? Nah, pertanyaannya, berani nggak mereka menghujat di depan umum kalau face to face? ya. Pasti nggak berani, ya kan? Karena kita udah punya aturan. Nah, dengan kita berdebat dengan orang-orang yang tepat, secara offline, face to face, semuanya dikendalikan dengan aturan yang baik. Akhirnya kan kita nanti juga bisa punya rasa hormat terhadap lawan bicara kita. Oh iya ya, dia sopan ya, dia bermartabat gitu. Kita juga harus bisa bermartabat. Ternyata mereka juga bisa bermartabat. Kita bisa menjadi sahabat. Yuk nanti kita bikin lagi topiknya ini. Nah kan itu bisa menjalin persahabatan juga. Dewasa. Berdasarkan referensi, nggak bisa ngawur dong. Nggak bisa ngarang. Karena kalau debat agama ya Mas ya, begitu kita dengar dia ngomong apa dan kita tahu ada dalilnya di kitab mereka, kita terima. Tapi begitu dia ngomong sesuatu di kitabnya dia nggak ada, saya langsung nanya dalilnya mana. Gitu. Oke. Begitu juga sebaliknya ya. Begitu juga sebaliknya. Apa yang kita argumenkan, mereka juga bisa mempertanyakan dalilnya. Oke. Mas, aku mereferensi secara online. Mas Dondi ini juga kenal banyak orang di luar negeri yang nama-nama besar juga. Kok bisa itu? Alhamdulillah. Dulu sebelum saya buka channel YouTube, saya hampir 2 tahun, saya mengelola channel YouTube juga. Tapi bukan punya saya, punya orang Inggris. Punya orang Inggris yang punya channel YouTube, namanya SC Dakwah, Speakers Corner Dakwah. Jadi di tempat di Inggris itu ada sebuah taman besar, namanya Hyde Park. Yang ada di media sosial tuh sering itu. Di salah satu pojokan itu kan ada tempat namanya Speakers Corner. Di situ kan orang boleh ngomong apa banyak, saja. Debat kan. Yang paling dominan memang debat antara Islam Kristen. Saya sering nonton dulu itu waktu saya baru-baru menjadi mualaf gitu ya. Ternyata ada salah satu channel yang waktu itu mencari penerjemah. Begitu saya apply, saya menghubungi yang punya, tembus, langsung direspon, langsung dites video 2 menit, langsung diterima. Akhirnya saya dijadikan penerjemah tetap untuk menerjemahkan video-video debat di tempat itu. Selama 2 tahun, akhirnya saya mengelola sebuah channel yang dibuat oleh orang Inggris itu dengan nama SC Dakwah Nusantara. Nah, jadi kurang lebih hampir 2 tahun saya menerjemahkan video-video itu ya. Jadi otomatis jaringan jadi. Kalau misalnya saya lagi nerjemah ini, saya dengerin orang itu ngomong nggak jelas, kan saya harus nanya sama yang punya channel. Ini orang ngomong apa sih? Kalau orang ini nggak tahu, dia kan harus nanya sama yang ngomong. Iya dong. Dikirim linknya, coba lu tonton menit sekian, lu ngomong apa sih? Gitu. Verifikasi. Nah, supaya tidak salah, kan gitu. Ya akhirnya dengan begitu, akhirnya saya jadi kenal pendebat-pendebat yang ada di sana. Dari situ, begitu saya kenal salah satu gitu, itu saya langsung ditelepon sama pendebat itu. Ya dia merasa berterima kasih lah ya, videonya diterjemahkan dan diterjemahkan dengan benar. Dengan diterjemahkan itu kan menjadi syiar yang lebih luas, gitu kan? So sampai langsung ditelepon bicara 2 jam. Nah akhirnya dari situ jaringan saya bertambah sampai ke ada yang penceramah dari Amerika, ada yang dari Arab Saudi, macam-macam gitu loh. Itu memang membuka jaringan gitu Mas. Jadi ini bukan orang lokal ini. Mas Dondi ini bukan orang lokal. Oke. Mas Dondi, terima kasih banyak ya. Sama-sama. Kita ketemu lagi kapan-kapan. Sama-sama. Halo kawan-kawan. Terima kasih. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.